Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan naimin, hamdan syakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pada sore ini kita telah diberikan kesempatan untuk menikmati sore ini, walaupun sekarang cuaca mulai tidak cerah gitu ya. Tapi kita tetap syukuri, tetap kita nikmati kehidupan ini dengan bersyukur kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Itu adalah bukti syukur kita kepada Allah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai suri tauladan bagi kita semua. Dan Rasulullah merupakan salah seorang tokoh yang berpengaruh di muka bumi ini. Selamat sore menjelang petang. Baiklah, kembali lagi bersama saya Ipa Yusana di Fatih Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Seperti biasanya, saya di sini hanya sekedar ingin berbagi tentang sesuatu yang mungkin ini bisa bermanfaat untuk kita semua, saling mengingatkan saya sendiri dan teman-teman saudara semuslim. Ya, karena memang sesungguhnya kita ini sebagai umat muslim itu bersaudara ya, bersaudara seakidah ya. Orang yang beriman kemudian melaksanakan tugas-tugas dari Allah, yaitu apa yang ada di rukun Islam, lalu kita setelah itu berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama manusia. Di antaranya salah satunya ya seperti ini, saya ingin mengajak pada diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian. Baiklah, ini saya akan mengambil tema yaitu renungan sore. Renungan sore kali ini subtemanya adalah pentingnya ilmu agama dalam kehidupan di muka bumi ini. Baiklah, kenapa itu menjadi penting? Karena memang ilmu agama itu sangat menenangkan hati kita, dan itu merupakan salah satu jalan, salah satu bekal dengan amal-amal baik itu. Kita itu dituntun oleh ilmu agama yang namanya syariat, ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, yaitu fikih, yaitu faham, maksudnya memahami bagaimana setelah kita beriman, setelah kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu salah satu sahnya kita menganut ajaran Islam. Dan bukan hanya sebatas itu, tapi setelah kita bersahadat, bersaksi, kemudian kita harus melakukan rukun Islam itu ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji kalau mampu. Kita lakukan itu. Dan ada satu lagi, setelah melakukan semua rukun Islam itu, kita harus ihsan, berbuat baik. Ketika kita
sholat tata caranya harus baik dan benar sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan diajarkan oleh Nabi, bagaimana cara sholat Nabi, sifat sholat Nabi. Sholli kama ra'aitumuni sholli. Jadi sholatlah sebagaimana ya, sholatnya Nabi gitu ya. Itu bisa dipelajari oleh kita semua. Nah, itulah ilmu agama. Dan ilmu agama itu khusus dalam agama Islam itu sistematis sekali gitu ya. Jadi rukun iman, rukun Islam, fikih itu ya. Sebelumnya ada bab akidah gitu ya. Nah itu maksudnya menuntun kita gitu ya di dunia ini supaya kita selalu mengingat akhirat. Mengingat akhirat terus. Dengan ilmu agama itu dituntun gitu ya, karena memang kehidupan di dunia ini seperti yang sebelum saya sampaikan di renungan malam waktu itu, bahwasannya bumi ini adalah tempat berpijak, sifatnya dunia itu hanya sementara gitu. Dengan ilmu agama ini kita diingatkan, wahai manusia, dunia ini hanya sementara, akhirat nanti kekal abadi. Jadi penting sekali untuk kita semua untuk memperdalam ilmu agama Islam. Umat Islam di seluruh dunia dulu sangat maju. Setelah zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, Islam masih maju. Ketika dinasti Abbasiyah di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan pusatnya, ibu kotanya di Baghdad, Irak, itu Khalifah Harun ar-Rasyid dulu mendirikan sebuah tempat perpustakaan yang besar yang menjadikan di dalamnya itu adalah banyak sekali pencari ilmu agama yang serius dan sungguh-sungguh tidak samar gitu kan. Dan bukan hanya ilmu agama saja, ilmu umum juga gitu. Tapi berimbang gitu. Dan banyak sekali keluaran dari Institut Baghdad itu ya, mereka kaji semuanya, buku-buku tebal-tebal, dikaji, difahami Al-Quran, lalu menemukan ilmu-ilmu umum juga di Al-Quran. Karena memang ilmu agama Islam itu tidak hanya sekedar membahas, Islam itu sangat luas, tidak hanya membahas tentang ilmu agama saja, tapi ilmu dunia pun ya dibahas gitu. Tapi yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita pentingkan, agama dulu kita dalami, lalu kita ilmu dunia gitu, harus berimbang gitu maksudnya. Jangan sampai kita hanya ilmu dunia saja, ilmu umum saja. Ya, contoh seorang Habibie, maaf saya bukan tidak menghargai beliau, ya beliau sangat ya secara ini Islamnya ya kuat juga gitu ya. Dengan kejeniusannya dia bisa ya, membuat kapal gitu ya. Terus tapi di akhir hayatnya, sebelum dia di akhir hayatnya itu menyesal gitu, dia tidak memperdalam agama ya, karena memang ilmu umum itu tidak dibawa ke akhirat, tapi justru ilmu umum itu ilmu dunia yang ada di dunia ini. Kalau ilmu dunia, ilmu umum itu digunakan secara akhirat, pasti akan ke bawah gitu. Jadi intinya saya ingin mengajak kepada saya pribadi dan rekan-rekan saudara-saudara muslim, yuk kita sama-sama memperdalam ilmu agama. Contoh para pencari ilmu yang dulu zamannya dinasti Abbasiyah sungguh luar biasa, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Mereka giat gigih. Bahkan seorang Ibnu Sina, dia sebagai dokter
yang pertama di dunia yang menemukan ahli bedah gitu ya. Walaupun sebelumnya ada seniornya Ar-Razi, tapi dia yang mengembangkan bagaimana cara operasi ya, atau bedah gitu ya. Dengan bukunya itu ya dia mengarang atau menulis gitu ya tentang kedokteran. Dan di samping itu juga Ibnu Sina itu hafal Quran, agamanya